Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pembacaan bab mabadi al-ashrah. Saya teruskan al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wad dawabit al-fiqhiyah. Qawaid dan dawabit itu arti bahasanya mirip atau sama. Tapi dalam pemakaian, dalam peristilahan kajian fikih itu beda sedikit. Qawaid niku nggih kaidah, dawabit niku nggih patokan. Ini dalam rangka mabadil asyrah yang intinya mabadil asyrah itu adalah pengantar menuju kepada kajian kaidah fikih. Tashtariku al-qaidatu wad-dhabitu. Kaidah dan dhabit itu sama. Fi anak kullan minhuma, bahwa kaidah dan dhabit itu yang tabiku ala adadin. Itu memuat banyak minal furu'i al-fiqhiyati, cabang-cabang fikih. Jadi sama-sama yang tabiku ala adadin minal furu' al-fiqhiyah. Lakin al-farqu bainahuma, tetapi ada bedanya antara dua itu, antara kaidah dan dhabit. Annal qaidata al-fiqhiyata, kalau kaidah fiqhiyah itu la taktasiru ala babin wahidin. La taktasiru, tidak terbatas, ala babin wahidin, satu bab. Tidak terbatas hanya satu bab. Wa qaidatu al-umur bi maqasidiha. Kaidah al-umur bi maqasidiha, masalan, contohnya misalnya, tantobiku itu meliputi ala abwabil ibadati, bab-bab ibadah, wal muamalati, bab-bab muamalah, wal jinayati, bab-bab jinayah, wa ghairiha, dan lain-lain. Minal abwab, dari bab-bab yang lain. Tapi wad dhabitu, sedangkan dhabit al-fiqhi, yakhtassu bibabin, maka khusus hanya satu bab min abwabil fiqhi, dari bab fikih. Misalnya kaidahnya bunyinya begini: kullu ma'in lam yataghayyar ahadu awsafihi fahuwa tahurun. Kullu ma'in, setiap air, lam yataghayyar, yang tidak berubah, ahadu awsafihi, salah satu sifatnya,
Fahuwa tahurun, maka air itu bernilai suci. Nah, kaidah kullu ma'in lam yataghayyar ahadu asofihi fahuwa tahurun, itu dobitun khosun, dobit yang khusus, bibabir dobitun khosun fi babil miyahi, bab tentang air. Jadi kaidah itu mencakup banyak bab. Dobit itu hanya satu bab. Jadi kalau ada seperti kaidah tetapi khusus membahas satu bab, itu berarti dobit. Jadi berawal dari fikih, lalu bisa naik menjadi dobit, karena luasnya. Kalau fikih kan khususil khusus. Kalau dobit itu babun khusus. Nah, kalau qaidah itu bukan hanya bab khusus, tapi furu al-fiqhiyah yang mencakup abwabil fikih, bab-bab fikih yang banyak. Ada lagi kaidah yang berbunyi begini. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Kullu ma tiap-tiap barang jaza yang boleh bai'uhu dijual, jaza rohnuhu, maka boleh digadekan. Fa'innahu dobitun, kaidah ini bukan kaidah biasa tetapi dobitun, kaidah yang spesial, khosun yang khusus, bibabir rohni, dalam bab rohen, bab gade. Ada lagi kaidah mislu kullu maitatin najasatun, setiap maitah, bangkai, itu najasatun, najis. Illa samaka, kecuali ikan air, wal jarod, dan belalang, wal adami, dan manusia. Jadi kalau manusia mati itu tidak najis. Samak, iwak air, iwak tambak, iwak laut, mati itu tidak najis. Yang lain itu najis. Fa'innahu dobitun khosun, kaidah seperti ini adalah merupakan dobit. Ya, dobit yang khosun, yang khos, bibabit toharoti, hanya ada di bab toharo, hanya berlaku untuk bab toharo. Dobitu, maka yang namanya dobit itu ma jama'a furu'an, suatu rumus yang mengumpulkan banyak cabang, mutasyabihatan yang serupa, min babin wahidin, tapi berada di dalam satu bab. Wahyanan kadang-kadang yutlaku ad-dobitu, ya, kata dobit itu diucapkan atau dipakai wa yuradu bihi al-qaidah, tetapi maksudnya kaidah. Wa kadza al-aks, begitu juga sebaliknya. Ya, yang diucapkan kaidah tapi maksudnya dobit. Kata dobit ini tidak begitu terkenal di dalam sehari-hari kajian fikih, tetapi ini ada di dalam
bab-bab tertentu ketika orang memperdalam soal fikih, memperdalam soal kaidah fikih. Buat pengalaman aja, pokoknya kaidah ngono ya. Dobit itu ya kaidah yang khusus, yang khusus dalam satu bab. Kalau kaidah itu kaidah yang bersifat umum mencakup beberapa bab. Sing dieling-eling pokoknya kaidah ngono wae ra wis. Ya karena nanti ketika kita belajar tentang fikih itu sering menemukan kata-kata kaidah, sering menemukan kata-kata dobit. Al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wal qawaid al-usuliyah. Kita itu sudah kenal ada kitab fikih. Begitu juga kita sudah kenal ada kitab usul fikih. Nah, kaidah itu ada yang qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih, ada yang qawaid al-usuliyah, kaidah usul. Usulul fikih itu aslunya fikih. Jadi apa itu dalilnya fikih. Fikih itu hasil daripada kajian usul fikih. Lah, kaidah itu ada kaidah yang lingkupnya pada fikih, ada kaidah yang lingkupnya pada usul. Maka al-qawaidul usuliyatu utawi kaidah usuliyah niku nisbat ila ilmi usulil fikih, ya, konteksnya itu kepada ilmu usul fikih. Wa ya al-ilmu alladhi yutawassalu bihi ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyah minal adillah. Usul fikih itu apa? Ilmu alladhi yutawassalu yang dipakai sebagai metode ila istinbatil ahkam untuk menggali hukum asy-syar'iyyah syar'i minal adillati dari dalil. Jadi ada dalil, supaya dalil ini melahirkan hukum yang pasti, yang jelas, maka kemudian digalilah dengan metode yang namanya usul fikih. Hasilnya itu fikih. Wal farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wal qawaid al-usuliyah. Jadi beda antara qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah yaitu annal qawaidal usuliyah, bahwa kaidah usuliyah itu ya tawassalu biha, yang dipakai untuk menghasilkan istinbatil ahkam, hukum minal adillah asy-syar'iyyah. Fa maudhu'uha, jadi sasaran kajiannya kaidah usuliyah adalah ad-dalilu nafsuhu. Dalil itu sendiri. Misalnya dalil ayat Al-Qur'an. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Al-ayah. Nah, ini dalil. Lah, oleh usul fikih diteliti, dikaji, maka akhirnya menghasilkan fikih. Apa itu? Arkanul wudu'i. Rukun tentang wudu. Nah, saya ulang, jadi kaidah usuliyah ya tawassalu ya ila istinbatil ahkam, kaidah usul yang dipakai untuk mengistimbat hukum, untuk menyimpulkan hukum. Hukum itu disimpulkan minal adillah syariah.
Jadi sasaran yang dikaji oleh kaidah usul famauduha ad-dalil nafsuhu. Wa qaidatu an-nahyu lit-tahrim, misalnya ada kaidah usul bunyinya an-nahyu lit-tahrim. An-nahyu utawi nahi, larangan, cegahan, itu lit-tahrimi menunjukkan keharaman hukumnya. Nah, kaidah ini namanya qaidatun usuliyatun li'annaha, karena kaidah an-nahyu lit-tahrim itu muta'alliqatun, berkaitan bikuli dalilin syar'iyyin, setiap dalil syara', ya misalnya Al-Qur'an atau hadis, yastamilu ala nahyin, yang dalil syara' itu mencakup, memuat larangan. Kalau mencakup memuat larangan, ya yaqtadi at-tahrima, maka dia menunjukkan pada keharaman. Yo. Amal qaidul fiqhiyah, adapun kaidah fiqhiyah, fala alaqata laha bid-dalili. Dia tidak berhubungan langsung dengan dalil. Ya, bahwa ada korelasi bisa, tetapi tidak menjadi sasaran kajian. Wastimbatil ahkam minhu, dan bukan untuk menggali hukum dari dalil, bukan. Wa innama alaqatuha, tetapi kaidah fikih itu terkait atau konteksnya itu bi'af'alil mukallaf, dengan perbuatan manusia. Kasolatihi, seperti solatnya, wa zakatihi, zakatnya, wa shaumihi, suap puasanya, min khilali jami'il masail al-mutasyabihah, ya pokoknya dari seluruh masalah-masalah yang serupa, tahta qaidatin wahidatin, di bawah satu kaidah. Nah, kalau kaidah usul itu contohnya an-nahyu lit-tahrim. Kalau kaidah fikih itu la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat membahayakan orang lain, tidak boleh berlaku membahayakan dirinya sendiri. Ini maknanya la dororo wala diroro. Qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih li'annaha muta'alliqatun, karena kaidah dororo la dororo wala diroro itu muta'alliqatun, berkaitan bifi'lil mukallaf, dengan perbuatan manusia, binahihi, dengan larangan. Larangan angkul fi'lin, setiap perbuatan fihi dororun, yang perbuatan itu mengandung bahaya alaihi au ala ghairihi, atau kepada orang lain. Membahayakan diri sendiri, doror. Membahayakan orang lain, diror. Nah, itu jadi ada kitab usul fikih, yaitu berarti usulnya fikih. Kata usul itu sering orang kemudian terkecoh mengartikannya asal usul, bukan. Usul fikih bukan asal usulnya fikih. Karena terkecoh dengan kata usulun. Usul itu artinya kaidah, metodologi. Asal usulnya fikih dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis. Dari Al-Qur'an yang sudah jelas, ini namanya dalilun qat'iyyun sharihun. Itu maka usul fikih merumuskan apa yang sudah dalil qat'i sharih itu, ya sudah maknanya itu, jangan dibolak-balik, jangan dirubah-rubah. Kalau ada Al-Qur'an atau hadis yang masih umum, yang masih memerlukan rincian, maka
rinciannya itulah lalu menjadi fikih. Rinciannya itu dirumuskan oleh ulama berdasarkan kaidah-kaidah. Misalnya ada kaidah am, ada kaidah khos. Kalau am bagaimana? Kalau khos bagaimana? Ada kata-kata yang musytarak. Ya, maknanya bisa A, bisa B. Yang dipilih yang mana? Nah, itu dikaji oleh ulama, metodenya usul fikih. Nah, kalau fikih itu tidak mengkaji dalil-dalil dalil-dalilnya, bukan, yang dikaji perbuatan manusia atau problem-problem hidupnya itu. Jadi kembali lagi, orang biasanya menganggap usulul fikih itu asal usulnya fikih. Yang tepat itu usulul fikih itu metodenya fikih. Asal usulnya dari mana? Dari dalil syara, Al-Quran, dan hadis. Lalu jadi fikih. Kenapa jadi fikih? Ya karena diteliti. Cara menelitinya menggunakan metodologi usul fikih. Yang melakukan penelitian, pengkajian ini siapa? Ulama mujtahid. Maudu'u ilmil qawaid al-fiqhiyah. Sasaran ilmu kaidah fikih, apa sasarannya? Ya tadi sudah tersinggung, sudah bahas di dalam al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Bahwa maudu'ul bahthi dari ilmu qawaid fiqhiyah lah al-ahkam al-fiqhiyah. Hukum-hukum fikih al-mutasyabihah, yang serupa. Wa jama'aha, kemudian yang serupa itu dikumpulkan, dirangkum tahta qaidatin wahidatin dalam satu kaidah. Ya contoh yang gampang seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Al-umur bimaqasidiha. Al-umuru utawi segala perkara iku bimaqasidiha tergantung pada niatnya, maksudnya. Ini ditarik dari banyak ahkam ahkam fikhiyah yang mutasyabihah, yang berkaitan atau yang serupa. Dalam sholat ada niat. Nah ini al-umur bimaqasidiha. Dalam puasa ada niat. Dalam zakat ada niat. Dan lain sebagainya. Lah niat itu menjadi sesuatu yang penting dan menentukan. Maka kemudian dirumuskanlah satu pernyataan yang namanya kaidah yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Jadi ceritanya innamal a'malu binniyat, hadis itu awalnya adalah membahas tentang orang-orang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, mereka itu motivasinya masing-masing, macam-macam. Nah, lalu kemudian dinyatakanlah oleh Nabi, innamal a'malu binniyati. Segala amal perbuatan itu bergantung pada niat. Dari hadis itu lalu relevan
dengan kajian yang kemudian melahirkan al-umuru bimaqasidiha. Wonten pertanyaan? Santri? Ya, monggo. Tidak usah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Kenapa tidak menggunakan al-idrak? Ya, kalau saya mengatakan bahwa al-idrak itu proses untuk menemukan ilmu. Nah, al-ilmu itu menjadi ukuran bahwa fikih itu sifatnya ilmiah. Ya, sifatnya ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena itu hasil ijtihad yang didasarkan pada metodologi. Kalau al-idrak itu mungkin orang baru coba-coba ya. Baru pengenalan awal. Tapi kalau al-ilmu itu bahwa pengetahuan itu didapat secara ilmiah. Kenapa? Karena menemukan fikih itu harus ilmiah. Salah satu ukuran ilmiah itu metodologi. Jadi ada metodenya. Nggak boleh serampangan. Jadi orang tidak bisa spekulasi. Apa yang ditemukan oleh Thomas Edison ya mengenai listrik itu awalnya belum jadi ilmu karena Edison tidak punya metodologi. Lalu setelah itu dikembangkan dengan metode-metode yang dirumuskan maka jadinya ilmu. Idrak itu bisa jadi naluri. Anak kecil itu bibirnya kalau ditempelkan pada putingnya ibunya, lalu dia nyedot. Tapi kalau al-ilmu itu enggak, kalau ilmu itu enggak begitu ya orang lapar, kenapa lapar lalu dirumuskan karena perutnya kosong. Lalu kalau sudah lapar bagaimana orang itu cari makanan? Nah ini metode. Tapi waktu anak kecil itu kan, anak masih kecil, masih bayi kan nggak pakai metode, itu idrok itu. Ya, kalau menurut saya ya kita ikuti aja rumusnya, karena di mana-mana di buku fikih, di buku usul fikih dan di berbagai buku yang kajian fikih itu orang menyebutnya al-ilmu. Temuan-temuannya Abu Hanifah bisa disebut ilmu karena ternyata Abu Hanifah itu melakukan ijtihad, metodenya jelas. Imam Malik metodenya jelas. Imam Syafi'i metodenya lebih jelas lagi karena sudah merumuskan Quran, hadis, ijma, qiyas. Ulama berikutnya metodenya lebih banyak lagi, lebih jelas lagi. Jadi kalau kesimpulannya kalau idrak itu temuan-temuan yang mungkin sifatnya itu awal dan spekulatif, tapi kalau al-ilmu itu temuan-temuan yang bersifat metodologis, ya, sistematis, itu ilmu. Maka fikih itu ilmu. Jadi karena fikih itu ilmu, jangan sembarang fikih itu lalu jadi pedoman.
Lah kalau jadi pedoman itu nanti orang jadi kebingungan, loh fikih yang mana yang dipedomani? Karena ternyata fikih beda-beda. Nggih. Wonten malih? Ahamiyatu ilmil qawaid al-fiqhiyah wa samratuhu. Urgensi belajar ilmu qawaid fikih. Atau buahnya apa sih? Sinau qawaid fikih itu lil qawaidil fiqhiyati, bagi studi kaidah fikih ahamiyatun kubro, ada kepentingan yang besar. Wa fawaidu katsiratun, ada faedah-faedah yang banyak. Di antaranya ta'ayun ala dhabtil katsir min masailil fikhi al mutasyabihati. Bisa merumuskan begitu banyaknya masalah itu bisa dirumuskan jadi satu. Dobtin bisa merumuskan berbagai masalah menjadi satu masalah. Jadi meneliti berbagai masalah lalu ditemukan benang merah. Lah, menarik benang merah dari sekian masalah itu adalah pekerjaan yang didapatkan ketika orang mengembangkan ilmunya melalui kaidah fikih. Yang kedua, ta'ayun ala idraki maqasidis syariati. Bisa merumuskan atau bisa menerka maqasid syariah. Di orang memahami fikih, memahami hukum, atau memahami syariah, kalau hanya teksnya aja, itu belum mengerti maqasidnya. Belajar ilmu kaidah fikih itu membuat orang itu menjadi tahu maqasid. Tahu maqasid itu kira-kira jiwanya ya, ruhnya, tujuannya. Jadi misalnya orang memahami wudu. Wudu itu kan ibadah wasilah. Di dalam wudu itu penggunaan air. Ada maqasid syariah dari wudu. Pertama, mensucikan batin supaya hati orang itu suci. Yang kedua, mensucikan zahir supaya fisik orang itu bersih. Nah, bersihnya lahir dan batin ini menjadi maqasid wudu, tujuan wudu. Orang menunaikan zakat, apa sih maqasidnya? Supaya orang mengakui bahwa kamu dapat rezeki itu minallah. Satu, karena itu harus bersyukur. Maqasidnya lagi supaya orang-orang yang tidak punya, yang rezekinya terbatas atau nggak dapat rezeki, itu terbantu, tertolong. Nah, sehingga dalam zakat itu orang ada rasa syukur, melakukan pengorbanan, mengeluarkan sebagian hartanya, lalu ada rasa kasihan kepada orang untuk menolong orang lain yang kesulitan. Nah, disitulah zakat. Jadi zakat bukan sekedar menunaikan, tetapi ada tujuannya. Tujuan lain banyak,
supaya orang terbebas dari sifat kikir. Ya, sifat kikir dilatih. Panen sekian, zakat 5%. Dapat pendapatan, dizakati 2,5%. Itu dilatih orang itu supaya biasa mengeluarkan. Kebiasaan mengeluarkan membuat orang itu menjadi tidak kikir. Sebaliknya kalau orang hanya berpikir pendapatan, pemasukan, tapi dia tidak pernah mencoba untuk membagi pada orang lain, itu lama-kelamaan pikirnya nemen. Kualitas nemen. Coba kita saksikan, kita lihat di masyarakat, orang kalau pelit itu mesti dibenci. Sebaliknya, orang yang lomo itu mesti dihormati. Jadi letak kehormatan seseorang itu bukan kayanya, bukan pinter golek duite, tetapi letak kehormatan seorang itu ketika dia mau menolong orang lain, mengeluarkan harta yang didapat. Nah, makosid syariah seperti itu perlu diketahui. Jangan sampai orang itu normatif hanya menjalankan peraturan rukun syarat, tetapi tujuan syariahnya ditinggalkan. Ya sholat juga begitu. Sholat itu tujuannya ya ibadah itu ya mengabdi kepada Allah. Maka dalam mengabdi kepada Allah yang maha kuasa itu, yang tidak kelihatan secara fisik, kita harus ikhlas. Nek ikhlas rugi. Supaya ikhlas, ya jangan pamer. Supaya ikhlas, maka sholatnya sing khusyuk. Syarat rukunnya dipenuhi. Nah, kalau sudah ikhlas, nanti insya Allah orang itu akan mendapatkan hikmahnya sholat. Ya, kira-kira hikmahnya sholat itu yang tercermin dalam ayat tanhanil fahsya wal munkar itu, wong sholate tenan bagus jadi wong apik. Jangan sholate sregep tapi tetap jadi wong sing ora apik. Bola-bali kaji, bola-bali umroh tapi korupsi. Yang ketiga, tasahulu ma'rifati ahkamil hawadis wan nawazil. Memudahkan untuk mengenali, memahami hukum-hukum baru, hukum-hukum yang jadid. Jadi kalau ada persoalan baru, maka kita mudah untuk menetapkan hukum, karena kita menguasai hukum yang lama. Hukum yang lama yang dikuasai bukan madahnya, tetapi kaidahnya. Ya misalnya kaidahnya itu la dororo wala diroro. Ini ada suatu peristiwa yang membahayakan. Bagaimana hukumnya itu? Membahayakan itu. Ya misalnya yang membahayakan itu kegiatan hura-hura. Kalau sering dolan, kegiatan hura-hura, terus nanti lama-kelamaan kegeret ke kreak. Kreak tahu kreak? Geng motor itu. Geng motor itu pertama kali rumusnya rekreasi, jalan-jalan. Tapi lama-kelamaan tukaran, lama-kelamaan pakai senjata tajam. Lah ini doror. Jadi kamu jangan sekali-kali ikut geng motor, itu doror. Jadi ketika orang ditanya bagaimana Pak Muhyiddin hukumnya geng motor ini, mendirikan geng motor, ikut geng motor, rame-rame kegiatan geng motor, itu semua doror. Karena doror itu harus la doror walidira, ad-doror yuzalu, harus diberantas. Karena harus diberantas,
siapa yang paling berhak untuk memberantas? Aparat. Nah, polisi harus mencegah. Jangan sampai dibiarkan berkembang kreak-kreak. Ano kreak kampung A, kampung B, sisi ano kreak MAJT. Wah. Ketika ada persoalan baru, hawadis nawazil berupa misalnya apa itu? Judi online. Pertama kali Pak Yai nggak paham online ki opo. Pak Yai yang sederhana pikirannya ngertinya judi ki main kartu kayak terus ono duite ning kono. Atau pasang tuku ninggon kios yang menjual judi, lalu nanti malam pengumumannya mana keluar enggak. Ngertinya kan Pak Yai gitu lah. Sekarang ternyata ada judi online. Bayare melalui rekening. Jadi opo-opo lewat HP. Bisa wisono ninggon rekening, tuku melalui Android, menang orang yang kok delok ini ngono. Semakin gampang cara judinya, ya, semakin kalau orang mau judi zaman dulu kan harus pergi dari rumah, harus lihat apa di bandar judi, bayar. Kalau sekarang nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Bagaimana judi online? Wah, itu ya judi. Pertama, wis gampang jenenge judi ya, bu online, bu offline ya judi satu. Yang kedua, judi online itu lebih berbahaya daripada judi offline. Karena apa? Karena mudah bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau saya mau datang ke kantor perjudian kan malu. Engko kayak ono santri sing jalan-jalan, konangan. Tapi kalau di kamar di rumah, ketua ning kantor koyo lagi penting ngono, jebulane lagi bayar judi. Lebih berbahaya. Maka ada rumus kias itu ada kias adena, kias tapi dia lebih rendah. Ada kias musawi sama. Ada kias aulawi, judi offline saja haram, apalagi online. Lebih haram. Sama seperti minum khamr, beli botol minuman keras itu haram. Minuman keras itu haram, apalagi yang main suntik, yang main pil. Karena kalau khamr bawa botol kan konangannya gampang. Tapi kalau pil, selesep nggon peci kene, ora do ngerti. Itu bahayanya lebih besar. Kenapa? Makanya sekarang ini kan peredaran narkoba itu sudah sampai ke kampung-kampung, sudah sampai ke anak-anak sekolah. Nah, jadi narkoba itu lebih dahsyat haramnya daripada khamr yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah ini sekarang narkoba itu bukan hanya rijsun min amali syaitan, itu apa itu komandannya setan itu, jenderalnya setan itu apa namanya? Itu. Ya, saya kira cukup nggih. Ada lagi? Cukup. Salah Arab mam ya. Demikian kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.